Itu tidak beradab kepada Al-Quran. Hendaknya dia berdiri. Ini tolong Al-Qurannya, dia sama duduk. Ini tidak beradab, dia harus berdiri. Dia berdiri dan menerima dengan tangan dua. Apalagi menerima tangan kiri. Fal iyadzubillah min dalik. Kalau kita sudah tidak menghargai Al-Quran, alamat nanti rapot kita akan menerima dengan tangan kiri. Naudzubillah. Sebab nanti ketika selesai persidangan Allah, rapot itu akan diserahkan. Rapotnya itu ada yang menerima tangan kiri, naudzubillah min dzalik, orang yang celaka. Ada juga yang tangan kiri terbalik, meluntir begini. Nah, ini orang yang paling celaka ini. Ya, tangan kiri meluntir begini. Ini orang yang ngerti agama, tetapi tidak mengajarkan agama atau takut menyampaikan haknya ilmu. Orang yang takut, kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya dipenjara. Kalau saya ngomong seperti ini, saya akan ditinggalkan oleh jamaah saya. Saya kalau menyampaikan seperti ini, nanti akan dimusuhi banyak orang. Dia menghindari kalam hak yang seharusnya dia sampaikan. Pertimbangannya takut dimusuhi orang. Pertimbangannya khawatir ada orang yang melukai dirinya. Awas, engkau akan menerima Al-Quran dari tangan kiri yang terbalik. Hati-hati. Makanya ada enaknya, ada tidak enaknya orang yang ngerti ilmu, orang ngerti agama. Nggak berani menyampaikan sesuatu yang hak, pertimbangannya adalah dunia. Awas, engkau akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benar-benar orang yang beruntung menerima rapot di tangan kanan. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau wudu kita khusyuk, benar-benar kita hadirkan dan pikirkan ketika kita mengusap wajah. Ya Allah, hamba sering maksiat. Ya Allah, hamba sering berbuat dosa. Jangan Engkau hitamkan wajah hamba ya Allah, karena dosa-dosa yang hamba lakukan. Putihkan wajah hamba ya Allah. Wudu mengusap wajah. Ketika mengusap tangan, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan menerima buku laporan sebelah tangan kanan ya Allah. Ketika mengusap tangan kiri, jangan sampai tangan kiri ya Allah. Jadi benar-benar mengerti, memahami bentuk ibadah yang kita lakukan. Ini orang wudu, mau sholat tapi gak ngerti wudu, pokoknya wudu. Lah ini yang menyebabkan Islam itu banyak, lakin kalbusa'u thail, seperti buih di laut. Dia punya power, dia punya senjata canggih, tapi nggak bisa menggunakan. Ini zaman sekarang. Sampai-sampai dalam Ihya itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, dituangkan oleh Imam Al-Ghazali, orang kalau wudu tidak berbicara, dia khusyuk, benar-benar menghadirkan hatinya, maka di atas kepalanya ini ada seperti gubatul hadrah, seperti gubah yang di Madinah. Ada gubahnya, kepalanya umat Islam itu. Orang beriman kepada Allah kalau wudu itu atasnya ada gubah. Ini maknanya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia dimuliakan oleh Allah. Makanya gubahnya makamnya para wali itu menandakan jasa besarnya dia kepada umat. Maka kita lihat gubahnya Rasulullah, gubah hijau, ya, itu menandakan jasa besarnya Rasulullah kepada umatnya. Makanya para wali, kita lihat Syekh Ibrahim Sunan Bonang, Qadir bin Alwi, Maulana Ishaq, Syekh Mejakung Lor, Syekh Mejakung Kidul, ada gubahnya. Itu menandakan orang ini berjasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan terus didatangi mau disembah. Kita tanya adik kita yang umur 4 tahun, 5 tahun, ini Tuhan apa enggak lah ngerti. Kita jak ziarah, umur 4 tahun, umur 5 tahun jak. Ini Tuhan apa bukan? Tanyakan, tahu apa enggak dia? Oh bukan, ini siapa? Ini orang mati. Iya, kita ziarah untuk mendoakan agar kita pun dijadikan seperti mereka. Ini ada orang ziarah juga gubah, seperti dalam mengambil satu hadis, jangan engkau gunakan kuburanmu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan dibangun-bangun begitu ya. Lah kok gak kon bongkar aja Madinah ya? Ya, lah Madinah kok gak kon bongkar kenapa? Tak
bisa jawab. Tidak akan mereka bisa menjawab. Makanya beberapa saat yang lalu ada isu membongkar makamnya Rasulullah. Mau membongkar kubahnya Rasulullah aja jalan. Ya, coba aja. Itu dalil ya. Dalil seseorang itu mengagungkan para pewaris Rasulullah. Dalilnya apa? Kubahnya Rasulullah. Cukup itu sebagai dalil sebetulnya. Jangan kita pinter-pinteran di dalam ilmu ya. Jangan pinter-pinteran untuk mengolah dalil, untuk mengolah satu pengertian untuk menjatuhkan madhab yang lain atau ajaran yang lain. Enggak seperti husnudzon aja sudah, berprasangka baik. Kalau kita mau ngurusi orang yang enggak sholat tuh masih banyak. Ya, jangan kita ngurusi orang yang lagi ziarah, jangan ngurusi orang yang lagi baca maulid, baca tahlil, untuk apa? Tapi herannya, mereka itu tidak sibuk untuk dakwah orang yang buka khamr, ada kafe, dodolan pil, itu lah akeh nang kene. Enggak diurusi, oh kita tahlilan nih. Oh, iki bid'ah iki. Nah, isyada. Ini zaman ini kita butuh ukhuwah. Ya, butuh ukhuwah. Jangan ikuti orang-orang yang suka mencaci maki. Memang kita benar-benar sedih. Ada sekelompok orang yang suka mencaci maki. Yang dicaci orang-orang besar lagi. Para ulama kita, para guru-guru kita dicaci maki sama mereka. Dengan hanya pertimbangan sesuatu yang tidak penting. Pertimbangan dalil, sudahlah. Namanya orang yang Anda suka tahlil, ya silahkan tahlil. Anda tidak mau tahlil, ya sudah, silahkan. Kita mau berbicara masalah dalil, kita juga punya imam. Kita punya imam, kita punya guru, kita punya kitab, kita punya ajaran, silahkan. Ini yang sing lagek-lagek iki lho biasane. Mangkane sampai ndelok tentara lek lagek dilantik be tentara lawas iku luweh gewalak tentara sing anyar-anyar. Iya. Nah, polisi sing anyar polisi sing lawas iki gewalak polisi sing anyar. Pasti kuwi wis. Polisi yang anyar sapa yang ditangkap ya? Golek. Polisi sing wis lawas yang beliau sudah paham, emosinya sudah bagus. Ya gitu. Tenang. Selamat pagi, selamat malam. Bagaimana? Enggak tahu lek kelainan ya. Lah ustaz iku ya ngono. Ustaz lek anyar ngamukan, Pak. Kabeh diharamno. Kabeh disalahno. Ustaz anyar iki ngene. Anyar iku kabeh pe diamuke kabeh pe dikaplogi. Wong anyar kok anjene. Makanya benar-benar orang ini mengendalikan emosi. Ya, tapi emosi di sini apabila menyentuh pribadi. Kalau menyentuh syariat kita enggak emosi karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Oh, ini salah ini. Nabi Muhammad itu punya sifat unggul. Fa idza duyi'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabih. Kalau sudah menyentuh haknya Allah, harga diri umat Islam sudah menyentuh daripada syariat, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satupun manusia, makhluk manapun yang mampu menghadapi marahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada orang yang mampu menghadapi marahnya Nabi Muhammad. Jadi zaman ini zaman yang orang suka digeneralisir untuk kebutuhan pribadi. Oh, iki untuk membela dirinya, comot hadis, comot Quran, comot riwayat, dikumpulkan, dijadikan satu formula untuk membela dirinya. Jadi berat kita mau benar-benar mau mendefinisikan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab yang mengatakan dirinya hak dan kelihatannya juga batil, yang batil juga kelihatannya hak, kita nggak bisa membedakan. Lalu bagaimana? Tutup mata, tutup telinga. Kita banyak istighfar, kita banyak sholat taubat, dan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Wis jarno, tidak usah dilayani orang yang mengatakan diri kita bid'ah, diri kita kafir, biar. Kata Habib Umar, pesan kepada kita, Umar bin Hafid, beliau mengatakan orang yang patut dikasihani itu mereka. Ya. Orang yang patut dikasihani itu mereka. Orang yang suka mencaci maki ibadah orang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita untuk mendapatkan dan mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aktivitas yang lebih mulia di zaman ini melebihi seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dan menimba ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di minggu yang lalu kita membahas tentang keagungan Al-Qur'an. Begitu agungnya Al-Qur'an, sangat agung sekali. Maka sampai-sampai tidak ada satupun nabi yang mewarisi mukjizat kecuali Rasulullah yang telah mewarisi mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Ketika kita membawa Al-Qur'an, ini ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Daripada adab membaca Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, ini ada adab secara zahir, ada adab secara batin. Antara batin dan zahir ini harus sinergi, tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an akan memperkuat jismun latif atau jasad kita yang halus. Secara tasawuf, jasad ini ada dua. Ada jasad zahir, ada jasad yang halus atau jasad batin, atau jasad latif, jasad yang lembut. Apa maknanya? Jasad zahir ini perlu perawatan. Ketika kita tidak makan, ketika kita sakit tidak meminum obat vitamin dan tidak olahraga misalnya, ini akan mudah terkena penyakit, akan mudah terkena virus. Begitu juga dengan batin kita. Apa itu? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika mimpi itu yang berperan adalah jismun latif atau jasad dia yang lembut. Makanya jasad yang lembut ini tidak sekuat jasad yang zahir. Mengenai kita mengemban syariat, mengenai kita mengerjakan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita melihat barang yang haram, oh ini khamr, minuman keras, oh ini misalnya pil koplo, kita tidak akan mendekati. Oh ini perempuan yang bukan muhrimnya, kita tidak akan menyentuhnya. Karena apa? Kita bertemu secara zahir, kita bisa menghindari. Ada khamr kita tinggalkan, ada pil kita tinggalkan, ada perempuan yang tidak halal bagi kita tinggalkan. Tapi tatkala godaan tersebut menjumpai jismun latif, menjumpai jasad kita yang halus, maknanya apa? Ketika di dalam mimpi, ketika kita di dalam mimpi, mungkin hampir 100% di antara kita yang pernah mimpi sampai yang dikatakan ikhtilam,
mimpi sampai keluar mani dengan bersenggama dengan perempuan, bersenggama dengan perempuan. Ada perempuan cantik, kita tergoda, lalu sampai berhubungan. Kalau secara mimpi tidak dosa. Tetapi itulah wujud jisim latif kita. Tidak mampu kita ini. Kalau zahir kita bisa menolak. Tapi begitu berupa jisim latif, ini susah seseorang mengendalikan. Maka dari itu diriwayatkan, tidak ada satupun nabi yang pernah mimpi dengan perempuan. Jadi tidak ada nabi yang mimpi perempuan, karena orang mimpi perempuan itu mimpi setan. Ada perempuan datang sampai mengajak zina, berarti setan telah mengajak zina kita. Itu tidak dimiliki oleh para walinya Allah dan tidak dimiliki oleh para nabi. Lalu apakah Nabi Muhammad ini, kita berbicara Nabi Muhammad, apakah pernah untuk tidur lalu keluar mani? Jawabnya pernah. Tetapi keluar maninya tersebut tidak karena mimpi, tetapi karena kantung sperma tadi yang penuh lalu keluar. Jadi tidak ada pembahasan Nabi pernah tidak ikhtilam? Pernah. Mimpi dalam artian ikhtilam ini tidur keluar mani, bukan tidur karena bersenggama tadi, terangsang lalu sampai berhubungan sampai keluar mani. Itu tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kantungnya penuh lalu keluar. Ini perbedaan kita dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada permasalahan jisim latif ini akan menghadapi mara bahaya yang luar biasa. Yang pertama, jisim latif kita harus dipersiapkan menghadapi sakaratul maut. Ini yang menghadapi bukan zahir. Kalau ada orang mukul kita, kita bisa tangkis, kita bisa duel. Tapi kalau jisim latif susah. Seseorang memiliki kekuatan secara halus tadi. Makanya sampai dikatakan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ini ketika beliau sakaratul maut ditalkin oleh murid-muridnya, keliling baca Quran, baca wir, baca hizb segala macam. Ketika ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak ditalkin lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Allah Allah, muridnya pada bingung semua. Ini Imam Malik bin Anas diriwayatkan beliau itu tinggal di Madinah selama belasan tahun, riwayat sampai puluhan tahun, tidak pernah buang hajat di Madinah, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau ini diriwayatkan kalau makan di pagi hari cuma 3 kurma dan tidak banyak minum, sebab kalau beliau mau buang air, mau kencing, beliau harus keluar dulu dari Madinah, khawatir najisnya tadi mengenai debu yang pernah menempel di kaki Rasulullah atau di kaki sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan yang sempurna di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu keagungan, kedisiplinan, adab, sopan santun yang luar biasa. Tapi dengan sehebat Imam Malik bin Anas ini tetap mendapatkan ujian dari Allah. Makanya ketika ditalkin pada sakaratul maut beliau mengatakan enggak. Akhirnya sampai beliau itu, kalau orang biasa menghadapi orang sakaratul maut mungkin tahu. Orang sakaratul maut itu kadang-kadang sadar, hilang lagi, sadar lagi. Ketika kesadaran Imam Malik ini kembali, ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, aku menalkin engkau mengatakan tidak. Kenapa seperti itu?" "Wahai murid-muridku, aku mendengar engkau menalkin aku. Tetapi iblis juga membisikkan ke telinga kiriku." Di telinga kanan di kalimat tauhid, telinga kiri iblis ini membisikkan kepadaku, "Wahai Imam, jangan khawatir. Engkau ini seorang yang soleh. Engkau memiliki murid imam besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Malik, luar biasa keagungannya Imam Malik. Engkau memiliki santri sampai ke penjuru dunia. Engkau orang yang akan meninggal husnul khatimah.
Engkau memiliki satu amalan jariah yang luar biasa. Masjid engkau bangun di mana-mana, pondok pesantren ada di mana-mana, majelismu dihadiri oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Engkau orang dekatnya Allah. Ini iblis yang membisikkan, mengatakan, "Ndak." Kata Imam Malik, kalau seandainya saya jawab iya, hangus amalanku. Hati-hati. Kadang kita ini sedikit dakwah wis sombong ya. Oh, antum ini punya majelisnya sekarang lagi maju luar biasa, banyak pengikutnya. Oh iya. Imam Malik ini mengatakan enggak, apalagi kita ya wis wassalam. Keset Imam Malik afdol kesetnya Imam Malik sama kita. Itu sampai orang adabnya kayak begitu. Jadi jangan sesekali kita ini merasa sudah berbuat sesuatu untuk Rasulullah. Kita belum ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum warḍahum. Maka Imam Malik mengatakan, tahukah engkau rasa dahaga yang aku rasakan? Kalau seandainya lautan ini dijadikan menjadi tawar, lalu aku minum air selautan, tidak akan bisa melepas dahagaku. Ngelake iku diombene banyu sak segara gak iso ilang. Iblis sambil membawa air yang diriwayatkan air tersebut ada embunnya, seger, dalam keadaan dahaga, ditawarkan ke kita, ayo minum, ayo minum. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Bahaya Pak, yang akan kita hadapi ini bahaya sekali. Jisim latif kita harus dipersiapkan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya zahir. Kita baca zahir, tajwidnya idgham bi gunnah, idgham bila gunnahnya, tajwidnya harus bagus. Tidak cuman itu, tetapi batiniahnya kita, batin kita, tadabbur, takhussu', benar-benar khusyuk, memahami, merenungkan, belajar artinya, duduk di majelis taklim. Ini mempersiapkan jisim latif, mempersiapkan daripada badan kita, jasad kita yang halus, arwah kita yang akan menghadapi segala hal yang sangat besar yang disediakan oleh Allah. Maka dari itu ketika membaca Al-Quran, zahir bagus, tajwidnya, batin kita. Karena batin penting. Kita akan memasuki setelah pertanyaan, setelah sakratul maut menghadapi munkar dan nakir. Man rabbuka, man nabiyuka. Tekani malaikat munkar dan nakir. Apa gak ngeblek sampean? Apalagi yang menghadapi ini bukan zahir jisim latif. Sangat dahsyat sekali. Belum lagi di mahsyar. Banyak. Dan kita nggak mampu untuk menghadapi semua itu. Tetapi tatkala kita mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan melalui majelis ta'lim seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, maka pasti akan datang syafa'atul udma, akan datang syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didahulukan menerima syafaat Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Imam Abdullah bin Haddad, di antara adab yang paling penting, hendaknya orang yang membaca Al-Quran ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ikhlas, untuk tajwidnya bagus, idghamnya bagus. Terus bagaimana ketika kita memberikan hati ini, hati yang ikhlas, bukan untuk mencari perhatian orang, bukan untuk mencari harta, ya kadang dikomersilkan. Ini hati-hati, ini Quran ini dikomersilkan. Kita ngundang qiraah, terus si pembaca tadi niat ingin hanya mendapatkan rupiah, ini tidak adab kepada Al-Quran. Di samping itu kita harus juga memahami, dikatakan dari tadabbur, takhussu', merenung, mengerti apa yang benar-benar Allah sampaikan. Jangan sampai kita mendapatkan mukjizat ini lalu kita tidak mengerti daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yattafakkarun." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an di bawah gunung atau di atas gunung atau kepada sebuah gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut akan terpecah belah, hancur lebur gunung tadi. Gunung yang kuat, yang bisa diinjak oleh truk, yang bisa mengangkat rumah, apa boso Indonesia nyunggi ke apa? Iso nyunggi omah, apa boso Indonesia nyunggi? Memikul. Memikul. Bisa memikul rumah, bisa memikul gedung. Kuat tak sampean ngangkat omah. Penyet. Ini gunung yang bisa menampung berat yang beribu-ribu ton, tidak mampu untuk menerima Al-Quran, akan terpecah belah. La'allahum yatafakkarun. Kami buat ini, kami tuangkan ini bagi orang yang benar-benar berpikir. Makna daripada ini, gunung, para mufassirin, ahli tafsir, ini memaknai ayat ini. Ini diibaratkan benda yang keras. Benda yang keras, gunung, benda yang kuat dan keras, akan hancur ketika diturunkan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Apabila hati manusia yang keras lalu dibacakan ayat Al-Quran, dia akan meleleh dan akan bertaubat kepada Allah, maka hatinya terbuka, bukan terbalik. Tapi kalau sudah hati yang terbalik, dia berarti memiliki hati yang lebih keras dari gunung. Tidak akan bisa menerima nasihat orang yang di dalam pikirannya hanya berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Rasulullah, dan berburuk sangka kepada semua hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati hatinya sudah, keras hatinya. Dibacakan Al-Quran, bahkan mereka ketika dibacakan Al-Quran, dia tidak mendengarkan, justru ngomong-ngomong sendiri. Ini orang yang hatinya terbalik ini. Hati-hati, jangan diremehkan. Kalau ada orang baca Quran, ngomong sendiri, atau kita tidak khusyuk, atau hati kita tidak respon, atau hati kita biasa-biasa saja, hatimu lebih keras dari gunung. Kalau sudah hatimu lebih keras dari gunung, engkau akan siap menghadapi sakaratul maut. Engkau akan siap menghadapi pertanyaan munkar dan nakir. Tak akan mampu menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula dikatakan untuk hati yang lalai kepada Allah. Orang yang lalai, lupa, ghaflah, dia berpaling dari Allah, dibacakan Al-Quran dia kembali, berarti masih selamat orang yang semacam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sifat orang-orang yang khusyuk saat membaca kalam Allah. Dikatakan innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla alaihim tahiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, orang-orang yang mengerti pengetahuan sebelumnya, maknanya orang yang akalnya waras. Kita belum berbicara orang yang beriman ya, orang yang akalnya waras, otaknya itu benar-benar normal, orang yang punya akal normal. Apabila
dibacakan Al-Quran atas mereka, yaitu orang-orang yang punya akal tadi, maka mereka akan jatuh tersungkur sujud kepada Allah. Makanya kalau kita baca Quran cengenges-cengenges, berarti akal kita nggak waras. Kita tidak memahami apa yang kita baca, nggak tahu kita. Itu orang yang tidak beriman, tapi memiliki akal waras, diberi hati oleh Allah memahami Al-Quran, dia akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maka mereka ini akan berkata, Maha suci Tuhan kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Ini orang yang paham. Makanya kita baca Quran itu akan menemukan semua jawaban, akan menemukan semua obat. Wa tahiruna lil atqani yabquna wa yaziduhum husu'a. Maka jika seseorang mengerti tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka pasti akan tersungkur sujud kepada Allah, dan mereka pasti akan menangis dan akan bertambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang akalnya normal. Sekarang kita melihat berapa persen orang yang akalnya normal umatnya Rasulullah ya? Sedikit yang memahami Al-Quran. Maka jangan salahkan kalau Islam ini terpuruk, karena kita tidak tahu apa dalam Al-Quran ini, apa makna Al-Quran. Semua sains, teknologi, seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazal ahsanal hadithi kitaban mutasabbihan mathani taksha'iru minhu juludal ladhina tahsawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fil ula telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu adalah Al-Quran, yang serupa dengan kualitas dan mutu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sangat berkualitas. Benar-benar orang yang memahaminya akan terkagum, akan tercengang. Maka ayat ini sering diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sering diulang. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Ayat sering diulang-ulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat seseorang gemetar jika paham betul. Karena orang yang memiliki badan, dia memiliki kulit, kulitnya ini akan ikut takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kalau kita mau terjemahkan akan membuat merinding. Dia akan merubah daripada susunan kulit, mengkorok. Bulu kuduknya dia akan berdiri, merubah susunan elemen kulit tadi. Itu orang yang paham betul dengan Al-Quran. Kemudian setelah benar-benar mendengar Al-Quran, kulitnya akan menjadi tenang, dan hati mereka senantiasa akan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang memiliki pemikiran yang benar. Untuknya disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, yang dimaksud di sini adalah sifat mengagungkan Al-Quran itu tanda keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita tunduk, dan hendaknya kita khusyuk, dan hendaknya kita merenungkan apa yang telah Allah firmankan, apa yang telah Allah ucapkan di dalam Al-Quran. Ini disampaikan
Tujuannya untuk merubah sikap dan psikologis umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seseorang membaca atau membawa Al-Quran, di antaranya tidak boleh menerima Al-Quran ketika seseorang meminta tolong ambilkan Al-Quran. Maka tidak boleh menerimanya sambil duduk. Itu tidak beradab kepada Al-Quran. Hendaknya dia berdiri. Ini tolong Al-Qur'annya, dia sama duduk, ini tidak beradab, dia harus berdiri. Dia berdiri dan menerima dengan tangan dua. Apalagi menerima tangan kiri, fal iyadu billah min dalik. Kalau kita sudah tidak menghargai Al-Qur'an, alamat nanti rapot kita akan menerima dengan tangan kiri, naudzubillah. Sebab nanti ketika selesai persidangan Allah, rapot itu akan diserahkan. Rapotnya itu ada yang menerima tangan kiri, naudzubillah min dalik. Orang yang celaka, ada juga yang tangan kiri terbalik, meluntir begini. Nah, ini orang yang paling celaka ini. Ya, tangan kiri meluntir begini. Ini orang yang ngerti agama, tetapi tidak mengajarkan agama atau takut menyampaikan haknya ilmu. Orang yang takut, kalau saya ngomong seperti ini, oh nanti saya di penjara. Kalau saya ngomong seperti ini, saya akan ditinggalkan oleh jamaah saya. Saya kalau menyampaikan seperti ini, nanti akan dimusuhi banyak orang. Dia menghindari kalam hak yang seharusnya dia sampaikan. Pertimbangannya takut dimusuhi orang. Pertimbangannya khawatir ada orang yang melukai dirinya. Awas, engkau akan menerima Al-Quran dari tangan kiri yang terbalik. Hati-hati. Makanya ada enaknya, ada tidak enaknya orang yang ngerti ilmu, orang ngerti agama. Nggak berani menyampaikan sesuatu yang hak, pertimbangannya adalah dunia, awas, engkau akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benar-benar orang yang beruntung menerima rapot di tangan kanan. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau wudhu kita khusyuk, benar-benar kita hadirkan dan pikirkan ketika kita mengusap wajah. Ya Allah, hamba sering maksiat. Ya Allah, hamba sering berbuat dosa. Jangan Engkau hitamkan wajah hamba ya Allah, karena dosa-dosa yang hamba lakukan. Putihkan wajah hamba ya Allah. Wudu mengusap wajah. Ketika mengusap tangan, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan menerima buku laporan sebelah tangan kanan ya Allah. Ketika mengusap tangan kiri, jangan sampai tangan kiri ya Allah. Jadi benar-benar mengerti, memahami bentuk ibadah yang kita lakukan. Ini orang wudhu, mau sholat tapi gak ngerti wudhu, ya boys, pokoknya wudhu. Lah ini yang menyebabkan Islam itu banyak, lakin kalbusa'u thail, seperti buih di laut. Dia punya power, dia punya senjata canggih, tapi nggak bisa menggunakan. Ini zaman sekarang. Sampai-sampai dalam Ihya itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, dituangkan oleh Imam Al-Ghazali, orang kalau wudhu tidak berbicara, dia khusyuk, benar-benar menghadirkan hatinya, maka di atas kepalanya ini ada seperti gubatul hadrah, seperti gubah yang di Madinah. Ada gubahnya, kepalanya umat Islam itu. Orang beriman kepada Allah kalau wudhu itu atasnya ada gubah. Ini maknanya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia dimuliakan oleh Allah. Makanya gubahnya makamnya para wali itu menandakan jasa besarnya dia kepada umat. Maka kita lihat gubahnya Rasulullah, gubah hijau, ya, itu menandakan jasa besarnya Rasulullah kepada umatnya. Makanya para wali, kita lihat Syekh Ibrahim Sunan Bonang, juga bin Alwi, Maulana Ishaq, Syekh Mejagung Lor, Syekh Mejagung Kidul, ada gubahnya. Itu menandakan orang ini berjasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan terus didatangi mau disembah. Kita tanya adik kita yang umur 4 tahun, 5 tahun, ini Tuhan apa enggak lah ngerti. Kita jak ziarah, umur 4 tahun, umur 5 tahun jak. Ini Tuhan apa bukan? Tanyakan, tahu apa enggak dia? Oh bukan, ini siapa? Ini orang mati. Iya, kita ziarah untuk
mendoakan agar kita pun dijadikan seperti mereka. Ini ada orang ziarah ke kubah seperti dalam mengambil satu hadis, jangan engkau gunakan kuburanmu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan dibangun-bangun begitu ya. Lah kok gak kon bongkar ae Madinah ini. Ya. Lah Madinah kok gak kon bongkar kenapa? Tak bisa jawab. Tidak akan mereka bisa menjawab. Makanya beberapa saat yang lalu ada isu membongkar makamnya Rasulullah. Mau membongkar kubahnya Rasulullah aja jalan. Ya, coba aja. Itu dalil ya. Dalil seseorang itu mengagungkan para pewaris Rasulullah. Dalilnya siapa? Kubahnya Rasulullah. Cukup itu sebagai dalil sebetulnya. Jangan kita pintar-pintaran di dalam ilmu ya. Jangan pintar-pintaran untuk mengolah dalil, untuk mengolah satu pengertian untuk menjatuhkan madhab yang lain atau ajaran yang lain. Enggak seperti husnudzon aja sudah, berprasangka baik. Kalau kita mengurusi orang yang tidak sholat itu masih banyak. Ya, jangan kita ngurusi orang yang lagi ziarah, jangan ngurusi orang yang lagi baca maulid, baca tahlil, untuk apa? Tapi herannya, mereka itu tidak sibuk untuk dakwah orang yang buka khamr, ada kafe, dodolan pil, itu lah akeh nang kene. Enggak diurusi, oh kita tahlilan nih. Oh, iki bid'ah iki. Nah, isyada. Ini zaman ini kita butuh ukhuwah. Ya, butuh ukhuwah. Jangan ikuti orang-orang yang suka mencaci maki. Memang kita benar-benar sedih. Ada sekelompok orang yang suka mencaci maki. Yang dicaci orang-orang besar lagi. Para ulama kita, para guru-guru kita dicaci maki sama mereka. Dengan hanya pertimbangan sesuatu yang tidak penting. Pertimbangan dalil, sudahlah. Namanya orang yang Anda suka tahlil, ya silahkan tahlil. Anda tidak mau tahlil, ya sudah, silahkan. Kita mau berbicara masalah dalil, kita juga punya imam. Kita punya imam, kita punya guru, kita punya kitab, kita punya ajaran, silahkan. Ini yang sing lagek-lagek iki lho biasane. Mangkane sampean delok tentara lek lagek dilantik be tentara lawas iku luwih gewalak tentara sing anyar-anyar. Iya. Nah, polisi sing anyar, polisi sing lawas iki gewalak polisi sing anyar. Pasti wis. Polisi sing anyar sapa yang ditangkap ya? Golek. Polisi sing wis lawas yang beliau sudah paham, emosinya sudah bagus. Ya gitu. Tenang. Selamat pagi, selamat malam. Bagaimana? Enggak tahu lek kelainan ya. Lah ustaz iku ya ngono. Ustaz lek anyar muamuan, Pak. Kuwabe diharamno. Kuwabe disalahno. Ustaz anyar iki ngene. Oh anyar iku wabe pe diamuke kabeh pe dikaplogi. Wong anyar kok anyar. Makanya benar-benar orang ini mengendalikan emosi. Ya, tapi emosi di sini apabila menyentuh pribadi. Kalau menyentuh syariat kita enggak emosi karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Oh, ini salah ini. Nabi Muhammad itu punya sifat unggul. Fa idza duyi'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabih. Kalau sudah menyentuh haknya Allah, harga diri umat Islam sudah menyentuh daripada syariat, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satupun manusia, makhluk manapun yang mampu menghadapi marahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada orang yang mampu menghadapi marahnya Nabi Muhammad. Jadi zaman ini zaman yang orang suka digeneralisir untuk kebutuhan pribadi. Oh iki untuk membela dirinya, comot hadis, comot Quran, comot riwayat dikumpulkan, dijadikan satu formula untuk membela dirinya. Jadi berat kita mau benar-benar mau mendefinisikan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab yang mengatakan dirinya hak dan kelihatannya juga batil, yang batil juga kelihatannya hak, kita nggak bisa membedakan. Lalu bagaimana? Tutup mata, tutup telinga, kita banyak istighfar, kita banyak sholat taubat, dan kita banyak untuk
berzikir kepada Allah, wis jarno. Tidak usah dilayani. Orang yang mengatakan diri kita bid'ah, diri kita kafir, biar. Kata Habib Umar, pesan kepada kita, Umar bin Hafid, beliau mengatakan orang yang patut dikasihani itu mereka. Ya. Orang yang patut dikasihani itu mereka. Orang yang suka mencaci maki ibadah orang lain. Caci maki, ngomong kasar, ngomong kafir, segala macam. Itu mereka yang perlu dikasihani. Jadi jangan kita membela guru kita, tapi kasihani mereka, dongakno ae. Wis jarno. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidi Habib Ahmad Jamal bin Habib Abu Bakar Ba'il wa ana Ahad Muhammad Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa 'ala man wa syekhna wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.